Jangan pernah menyepelekan ngobrol dengan uang. Ya, ini ada salah satu testimoni dari Bu Kinanti yang dia mempraktekkan bagaimana ngobrol dengan uang. Dikala beliau sudah putus asa karena rumahnya sudah ditempeli tulisan atau plakat dari bank bahwa rumah ini dalam proses sita, tinggal nunggu diusir saja. Beliau sudah putus asa, yang namanya gali lubang tutup lubang sudah pernah, kemudian mencari bisnis yang lainnya juga pernah, berusaha nambah income yang lainnya juga pernah, tapi keadaan tidak membaik. Nah, di saat beliau putus asa, beliau menemukan video saya, lalu mengikuti cara-cara bagaimana ngobrol dengan uang. Ajaibnya, kurang dari 1 minggu, dia dihubungi oleh bosnya yang dulu, yang sudah 1,5 tahun tidak ada kabar, tiba-tiba memberikan proyek senilai hutang yang ada di bank. Beliau mengenal saya sekitar bulan Maret tahun 2024, sekarang tahun 2025, belum sampai setahun, sekarang income-nya sudah 3 digit. Bahkan tidak berhenti di situ, beliau juga mengajarkan temannya, seorang terapis akupuntur, yang awalnya income-nya hanya sekitar 4 jutaan per bulan, sekarang sudah bisa mencapai puluhan juta, dan juga sudah bisa beli rumah sendiri. Nah, penasaran kan seperti apa kisah-kisah testimoninya? Teman-teman simak video berikut ini. Alhamdulillah perubahan besar terjadi 2024, sebulan saya praktekin ilmu dari Om Bimo. Boleh dong Kak Kinanti ya, Kak Kinanti boleh dong cerita-cerita, sharing-sharing. Tadi Kak Kinanti sudah masuk ya? Iya, iya. Sudah naik. Oke, gimana boleh di-sharingkan nih? Tadi kayaknya mau cerita lengkap gitu. Iya, saya ngikutin PT-nya Mas Bimo tuh di Maret 2024, tahun kemarin. Maret 2024, oke. Itu lagi titik-titik terendah saya sudah itu. Uang tidak ada, pokoknya tidak pegang uang sama sekali. Ekonomi hancur, pekerjaan hancur, pokoknya semua. Anak sakit, di titik sudah berusaha yang semaksimal mungkin, ternyata tidak bisa. Kan kita tidak tenang nih. Saya coba-coba scroll HP, lihat muncul VT-nya Om Bimo. Ternyata tenang dulu, biar vibrasi positifnya bisa narik yang positif-positif gitu kan. Berusaha tenang, berusaha tidak, saya punya uang. Kayak bahasanya Om Bimo di PT-PT-nya itu berkelimpahan, bukan menarik energi kekurangan atau bahasanya yang Om Bimo sering ini di PT-PT-nya itu. Saya merasa saya berkecukupan bahwa apa yang saya dapatkan hari ini, bersyukur bisa makan hal-hal kecil, terus dikembangkan lagi rasa syukurnya. Ada PT-nya yang luar biasa tuh, ketika menginginkan sesuatu yang besar, jadi perbaiki dulu, ada rezekinya sudah siap menampung yang besar tidak? Betul. Ada itu yang ngena sekali tuh menurut saya. Itu saya praktekkan, saya coba. Betul ya, ketika kita memberi tukang parkir, yang biasanya kita kasih 2.000 ya, coba kita tiba-tiba ngasih mereka 20.000, itu mereka senyumnya itu yang mungkin semesta itu langsung ngeliat ya, feedbacknya tuh langsung hari itu diganti sama Tuhan berjuta-juta kali lipat. Itu saya rasain pertama kali ngasih tukang parkir tuh. Terus ketemu di jalan sama orang yang tidak kita kenal. Itu memang besar sekali tuh. Betul sekali di PT-nya Om Bimo tuh saya terus terapkan dari saldo saya yang 0 rupiah bisa menjadi 3 digit lah, alhamdulillah. Luar biasa, keren. Dalam 1 bulan, alhamdulillah, pokoknya berusaha tidak mikirin yang jelek-jelek dah, pokoknya senang, bahagia, tidak marahnya berusaha apapun micu marah tuh berusaha dibuang, hempaskan, kayak gitu. Betul banget itu. Oke. Jauh sekali perubahannya.
Jadi ketika ngadepin masalah kayak gimana sekarang tuh tenang dulu, Hmm. tenang. Iya, iya, Kalau iya. sudah tenang bagaimanapun di depan nih kayak apa, Heeh. kecil ternyata ya. Yang Iya. dulu yang sebelum kenal Om Bimo nih, ilmunya Om Bimo, udah Hmm. udah pusing duluan. Sekarang enggak, alhamdulillah enggak. Mantap, mantap. Besok nih harus ada 100 juta nih. Dulu Heeh. besok harus ada 1 juta udah pusing duluan. Hmm. Sekarang besok nih harus ada 100 juta. Betul, nggak narik kurangnya itu dulu. Kalau narik kurangnya nggak Hmm. dapat-dapat. Ya, ya, ya. Bagus sekali ilmunya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ilmunya Om. Hmm. Dengan Kak Kinanti tadi ya. Iya, iya, iya. Iya, ya, ya. Kira-kira bisa sharing sama teman-teman nggak Kak? Ini soalnya kan rata-rata ini kan gimana nih kondisi sedang sulit kok disuruh merasa berkelimpahan, faktanya sedang kekurangan, faktanya duit nggak punya, itu kan selalu perdebatannya kan di situ. Nah, waktu Iya. itu langkah real apa sih yang Kak Kinanti lakukan itu? Mungkin biar teman-teman yang mungkin saat ini juga mengalami hal sama itu mereka bisa ini ya, bisa ikut. Oh, real yang dilakukan seperti itu gitu. Yang pertama tuh Tuhan masih ngasih kita kesempatan untuk hidup. Oke. Bersyukur Tuhan masih ngasih kesempatan untuk hidup. Kita masih bisa bernapas dengan Hmm. menghirup udara itu tanpa bantuan inilah kayak di rumah-rumah sakit gitu kan. Itu sesuatu yang harus kita syukuri dulu. Syukur Tuhan masih ngasih kesempatan untuk hidup. Nanti dia jalan sendiri. Kalau sudah syukur terutama syukur. Kalau sudah syukur, nanti vibrasi yang lain tuh positif-positif udah datang sendiri. Tapi kalau kita sendiri tidak bersyukur, kita masih dikasih kesempatan hidup, itu yang bikin mumet. Kayaknya menurut saya begitu. Tapi kalau kita mensyukuri, Tuhan ngasih loh kita kesempatan sekarang ini untuk memperbaiki diri. Oh. Ada loh di luar sana orang harus bayar gitu. Misalkan dia sakit, dia butuh oksigen, dia berapa harus beli oksigen kayak gitu udah. Ternyata tuh lebih besar ketika kita bersyukur kayaknya. Yang saya lakukan waktu itu adalah bersyukur. Bersyukur untuk menjaga rasa kelimpahan ya. Kemudian Iya, salah bersyukur. untuk memperbesar wadah Itu memang rezekinya. posisi nggak ada uang sama sekali, tidak ada. Kerjaan saya habis di titik-titik memang saya dan suami itu nggak ada kerjaan sama sekali Om Bimo. Nah, mungkin Dan di situ sekarang kita sudah 3 digit ya. alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa. Pokoknya ilmu Om Bimo yang wadah rezekinya. Wadah rezeki diperbesar ketika kita sudah memperbesar wadah rezeki itu semakin Tuhan tambah, semakin Tuhan tambah. Betul, sepakat. Dan kalau dipikir mungkin bagi orang saya sampai dibilang waktu itu, kamu kerja apa kok bisa sampai membalikkan keadaan? Itu waktu itu rumah saya sudah dipasangin pelang segel, pelang sita. Iya. Ya. Sudah di posisi rumah saya sudah ada tulisan disita bank. Mungkin kok bisa tenang gitu. Alhamdulillah ketemu pitinya Om Bimo betul. Tenang. Jangan memikirkan pelang di depan itu. Padahal tiap hari dilihat ya. Iya, padahal tiap hari bukan tiap hari lagi 24 jam dilihat. Masih bisa tenang. Alhamdulillah. Tidak artinya besok tidak akan terjadi apa-apa. Saya berpikir positif bahwa besok hari ini akan baik-baik, besok baik-baik, itu aja. Tapi betul, kita kalau narik yang jelek, nanti jelek juga hasilnya. Nanti datang lagi, diusir lagi. Saya tidak berpikir begitu. Sudah. Jadi walaupun dengan posisi saya waktu itu, rumah saya sudah ininya tapi masih saya tempati,
Tapi saya tidak berpikir besok nih bank tugas atau dari pihak bank suruh saya keluar dari rumah itu. Tidak seperti itu. Ya sudahlah, hari ini Tuhan berbaik hati masih mengizinkan saya hidup, masih bisa mengizinkan saya tinggal di rumah ini. Iya, keren sekali. Kondisi kayak gitu nggak mau panik atau nggak mau mikir jelek ya, karena sudah tahu nih kalau Alhamdulillah mikir berkat jelek, pitinya Om Bimo tuh. iya, kalau mikir jelek bakalan narik jelek gitu ya. Iya, Lalu berpikir jelek pikiran ya baik nggak sih? apa yang berusaha diciptakan? Mikirin apa? Apakah goals ataukah nominal Iya, uang ataukah kehidupan yang iya, ingin dijalani seperti iya, apa? Coba sharing ke iya. teman-teman. Saya berpikir yang baik-baik aja. Besok saya ada yang ngasih kerjaan. Besok betul, tiba-tiba bos saya yang sudah 1,5 tahun tidak pernah kontak saya, tiba-tiba kontak. Bisa nggak ibu ke Flores? Saya dikirim ke Flores. Alhamdulillahnya besoknya saya dapat nominal sesuai dengan tunggakan saya di bank. Wow, secepat itu ya Secepat responnya ya. itu, secepat itu. Ini Padahal loh, nggak nyari, nggak enggak nyari ya. nyari, enggak nyari. Saya tidak pernah saya harus mau telepon ini, mau telepon itu, tidak. Saya diem, saya sudah kayak angkat tangan gitu. Sudah, yang penting sekarang saya berpikir Tuhan ngasih saya hidup ini sudah syukur kayak gitu. Jadi saya tidak tarik besok petugas bank suruh saya keluar, tidak. Saya cuma besok lebih baik dari hari ini, ada orang yang ngasih saya uang, saya pakai bayar. Jadi yang saya tarik itu uang datang. Uang datang. Uang datang. Keren. Jadi ada uang datang. Iya, soalnya kebanyakan itu kan dari teman-teman kan gitu. Gimana mau mikir positif? Kondisinya minus, kondisinya gak punya uang, kondisinya gitu. Tapi Kak Kinanti mencontohkan ya, rumahnya sudah dikasih plang untuk disita bank. Tetapi nggak mau memikirkan yang jelek-jelek. Besok kalau disita gimana, lalu tinggal di mana, kalau nggak bisa makan gimana, nggak begitu ya berpikirnya. Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Saya syukuri apa yang dikasih Tuhan hari itu saya syukuri. Tuhan benar, ketika kita bersyukur Tuhan tambah. Iya. Saya berusaha ningkatkan lagi vibrasinya, ningkatkan lagi wadah rezekinya, diperbesar lagi. Di saat sudah saya kasih pulang dari Flores, saya bayar tunggakan bank, masih ada nih yang lain-lain lagi. Terus lagi gali-gali lagi ini ya. Maksudnya diperbesar ini, ditingkatkan terus vibrasi positifnya. Saya tidak mau mikir besok apalagi yang harus saya kerjakan. Sudah saya tarik uang datang. Dan saya praktekkan itu. Selalu kasih tukang parkir uang lebih, kasih joki, kasih orang-orang yang tidak kita kenal. Yes, Itu feedbacknya ya Allah, Masya Allah, pokoknya luar biasa itu. Iya. Yang Tuhan ganti, bayangkan dari saya tidak punya uang, tunggakan di bank saya 60 juta harus saya bayar dalam tempo minggu-minggu itu pokoknya. Tuhan kasih. Mustahil bagi manusia mungkin diterima nalar ya, tapi kalau dipraktekkan insya Allah pasti bisa. Tenang dulu. Betul. Ya, tenang, pancarkan rasa berkelimpahan, perbesar wadah rezekinya, dan berpikir yang baik-baik saja. Baik-baik saja, betul. Iya. Berbagi dengan orang yang tidak kita kenal itu ya Allah, betul-betul feedbacknya Om Bimo. Iya. Beda. Ketika kita memang berbagi dengan beda sekali itu. Saya setuju sekali dengan PT Om Bimo yang itu. Ketika kita berbagi dengan orang yang kita kenal, karena mereka kan pancarkan ke semesta ya. Mungkin gitu ilmunya waktu itu ya. Saya praktekkan, kita kasih ke orang yang memang betul kita tidak kenal di jalan. Kan banyak orang-orang di jalan yang tidak kita kenal, yang kita liatin. Semesta tuh menangkap kembali lagi ke kita dalam bentuk yang lebih besar lagi. Nah, itu saya akui betul-betul mantul tuh ilmunya. Iya.
Ya sebenarnya ilmunya sangat sederhana ya, tapi kadang keputusan untuk praktek itu yang teman-teman perlu ini ya, perlu keberanian dan juga percaya gitu loh. Ketika Percaya, teman-teman percaya, mengeluarkan percaya. itu Betul, harus percaya Tuhan tuh nggak pernah ingkar janji gitu loh. Tuhan nggak pelit, betul, Tuhan betul, itu nggak mau berhutang sama kita gitu loh. betul, Nggak betul, mau betul, gitu loh. Dia pasti akan selalu bayar kontan, selalu bayar cash, bayar tunai itu. Tuhan nggak betul mau banget. menunda-nunda kebaikan gitu. Gitu. Bayangin deh, Pak Buran, itu saya bisa, pokoknya sampai detik ini, dari saya bisa renov rumah, saya bisa Hmm. lunasi hutang saya, alhamdulillah Hmm. pokoknya jauh sekali. Dulu kalau punya ini, kita kan, saya sekarang kalau punya ini gantinya pakai, bukan pakai kata hutang ya. Mungkin itu makanya Hmm. orang-orang sering, saya ada hutang nih di sini. Mungkin kata hutang itu yang bikin kepala ini nyut-nyut mungkin ya. Saya Hmm. apa ganti kata hutang. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Saya Keren sekali. saya ganti pokoknya yang negatif-negatif yang bikin kepala ini nanti jadi vibrasi negatif ya, kalimat Hmm. hutang. Hutang tuh kayak menurut saya tuh harus diganti bagi teman-teman pemula nih yang mau praktekkan Hmm. ilmunya Om Bimo. Iya, iya, iya. Terima kasih sekali Kak Kinanti ini Iya, luar iya. biasa sekali ya. Karena jujur aja hal segini tuh saya masih sedikit menemui itu orang-orang yang mau tetap berprasangka baik kepada Tuhan di saat kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Itu masih sedikit gitu. Makanya malam ini saya tiba-tiba kok pengen live yang bertanya kepada teman-teman siapa yang mau berbagi kabar kebaikan. Siapa yang mau berbagi keajaiban, siapa yang mau berbagi hal-hal baik. Karena ini harusnya menjadi budaya gitu loh. Karena Iya, budaya iya. di luaran sana itu kan kalau cerita kan kebanyakan negatifnya. Hmm. Hal-hal buruk, hal-hal negatif itu. Dan mereka sangat haus untuk menceritakan itu. Nah maka saya malam ini ada dorongan yang kuat. Saya yakin pasti keajaibannya itu ada kok. Saya yakin berkat Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata kok. Cuman kalau saya terus yang ngomong tuh kayak Mas Bimo kan penjual kelas misalkan gitu ya. Iya, Apa jadi wajar lah gitu. Tapi kalau orang lain yang cerita kan beda. Bahkan saya dengan Kak Kiranti bisa bisa kami bisa memastikan bahwa tidak ada kesepakatan sebelumnya. tidak ada. Saya Jadi tidak pernah semua ikut kelasnya Om Bimo loh. Saya tidak eh, pernah, hanya mengikuti VT-nya Om Bimo. Saya yes, yes, yes. tidak pernah sama sekali ikut kelas. Saya ngikutin betul ilmu-ilmu yang Om Bimo sampaikan di VT-VT-nya itu. Saya praktekkan satu persatu. Saya Hmm. berusaha lakukan satu persatu, dari menata hati dulu, tenang Hmm. dulu, gitu. Iya, iya. Berprasangka baik ke Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membuat kita jatuh gitu ya. Tuhan pasti Hmm. memberikan yang terbaik buat kita. Dan tuh apa tadi, semesta kecil ya. Hmm. Betul. Ya. Ketika kita di semesta kecil ya, di hati kecil kita, Tuhan mampu ngasih kita sekian, Hmm. eh manifestnya, manifest ya mungkin bahasanya ya. Ya. Manifest. Saya pernah ini, minggu depan saya punya penghasilan 50 juta. Mungkin mustahil bagi manusia diterima Hmm. nara, tapi ketika saya merasakan menarik uang itu, saya pegang, saya cium bau uang tuh, kayak ilmunya Hmm. Om Bimo, Hmm. dicium-cium, dirasakan. Ih betulan minggu depan dapat 50. Hmm. Segampang itu ternyata berprasangka baik ke Tuhan. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Saya bersyukur sekali Kak Kinanti bisa apa namanya mampu mengalami ini ya. Karena di luar sana masih ada orang yang memilih cara yang susah ketika dikasih tahu cara yang mudah gitu loh. Betul, betul. Ini tidak perlu pakai praktek kedukun kanan kiri. Ya, betul-betul luar biasa. Memang everything is energy ya teman-teman ya. Jadi kita nih dipecah partikelnya energi, uang itu juga energi, dan Hmm, kita nih khalifah pemimpin, kita punya kekuatan untuk menggerakkan energi gitu loh. Nah kalau itu ada dalam kesadaran bahwa ketika uang diperintah, uang disayang-sayang, dicium-cium, ya dia akan datang gitu.
Iya, sampai suami saya sama anak saya pernah. Hmm. Anak saya sekarang udah tahu. Disayang-sayang uangnya. Hmm. Disuruh datang. Nanti kamu panggil ya teman-temanmu. Hmm. Sekarang pakai nih kasih ini dia butuh. Nanti balik lagi aja teman-temannya yang lebih banyak ya. Dicium uangnya, disayang-sayang gitu. Nanti Hmm. saya terima kasih, makasih ya udah hadir kayak kayak gitu deh. Anak saya sudah mengerti, anak saya SD ini sudah ngerti. Hmm. Ya, ya, ya. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Memang sejak dini kesadaran akan kelimpahan, kesadaran akan cinta dengan uang itu memang perlu dibangun sih ya. Karena eh, ada malah justru orang-orang pada waktu kecil itu kesadarannya akan uang tuh malah nggak baik gitu loh. Kayak anak kecil misalkan dikasih apa namanya uang pada saat lebaran lalu dikasih sugesti jangan pegang uang banyak-banyak nanti hilang nanti dicuri nanti kamu diculik gitu. Hmm. Tapi ini malah diajari ya ngobrol sama uang Iya, iya. disayang-sayang keren banget. Iya, Ya, ya, ini ngajarin persis dia. yang saya lakukan sih, pantesan saya nggak kaget kalau dapat uangnya udah 3 digit sekarang. Uangnya sering diajak ngomong. Hmm. Kalau ngeluarin uang wajib, wajib sekarang ngajak ngomong. Berterima kasih mereka sudah hadir. Hmm. Kak Kinanti nggak takut dibilang gila apa gitu? Ada salah seorang teman saya pernah nanya, dia sudah mempraktekkan ini juga, Hmm. tapi belum belum yang ini sekali. Cuman dia mempraktekkan. Kok bisa sih Mbak bisa dari kan semua orang tahu nih rumah saya waktu itu kan sudah dipasangin pelang sita nih. Kok Hmm. bisa langsung membalikkan keadaan dalam waktu 1 bulan kan kalau nggak salah tuh 1 bulan lumayan nggak lama dari kejadian rumah saya dipasangin pelang sita tuh terus beberapa bulan kemudian saya renov kan kaget orang-orang di perumahan nih kan mungkin kira kita pelihara tuyul mungkin tapi tidak saya kasih tahu teman itu Hmm. gini loh saya ada lihat di TikTok tuh itinya Om Bimo coba dah buka-buka nih gak paham saya enggak ini aja dah dulu tenang dulu jangan nganggap masalah itu besar tuh Oke. Tuhan yang paling besar gitu ini baru dia paham sekarang sudah dia punya rumah sendiri dari dia Wah, ngontrak sekarang sudah punya rumah sendiri alhamdulillah wah, senang sekali ya. Akhirnya iya nasihat salah satu guru spiritual saya benar-benar terjadi saat itu kan beliau memberitahukan ke saya, Mas Bimo, teruslah memberikan sinar kebenaran. Tidak semua orang akan bisa nerima, tapi tetaplah memberikan sinar kebenaran. Suatu saat ada yang bisa nerima sinar kebenaran, dan dia mengalami kebenaran itu. Ketika dia menyinarkan kembali kebenaran itu, maka kebaikan itu akan menjadi berlipat ganda. Dan Kak Kinanti sudah, ketika sudah bisa nerima sinar kebenaran, bahkan juga menyinarkan ke temennya, dan iya memang realitanya luar biasa. Saya jadi ikut dia bersyukur cuma banget. ini cuma eh, pijat terapi gitu sama suaminya. Yang awalnya dia cuma berpenghasilan 4 juta per bulan. Coba mintanya jangan tanggung nih ke Tuhan. Narik uangnya tuh yang besar, yang gede. Kalau nariknya 4 juta ya Tuhan kasih 4 juta. Coba sekali-kali nggak nariknya, wah Mbak gila apa? Enggak. Coba bilang sama uang tuh, kamu mau uang tuh datang sekarang 10 juta per bulan. Dia praktekkan, pertama-tamanya praktekkan. Besok saya mau terapi orang, saya dibayar 1 juta, yang biasanya dia tarifnya dibayar 300, pijat refleksi sama atau ini apa akupuntur gitu. Ya betul. Besoknya dia dapat ini pasien, dia dikasih amplop 1 juta. Coba besok-besok kamu tarik lagi ya gini. Ini ilmu gila tapi sampai dia bilang gitu.
Ini ilmu gila tapi benar ya, nyata. Iya, bagi orang yang mempercayai Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Hmm. Kaya, Hmm, hmm, terus tak suruh praktekkan itu wadah rezeki itu diperbesar, kasih ini. hmm, Joki-joki jalan itu dikasih dia sepanjang jalan tuh disisakan, disiapkan uangnya. Kalau dia keluar hmm. dari rumahnya, dia siapkan uang untuk orang-orang di jalan tuh. Hmm. Gimana rasanya? Gitu. Oh betul ya. Makanya jangan heran saya bisa dari rumah Hmm. saya disita sampai berubah gitu. Bukan nyari persugihan Tuhan. Saya sampai diomongin di kompleks ini kan gitu. Hmm. Oke, saya ada satu hal menarik yang mau saya tanyakan, mungkin juga mewakili teman-teman ya nanti. Gimana gimana? Karena kan rata-rata orang kan berpikir berdasarkan logika. Sementara pada saat itu kenapa mau melakukan ini? Padahal mungkin secara logika tidak masuk akal gitu. Sudah rumah mau disita, malah cuman suruh tenang-tenang, malah kayak orang gila ngobrol sama uang. Itu kan secara logika manusia kan tidak masuk akal. Padahal manusia melakukan sesuatu biasanya landasan utamanya adalah logika. Dipikir tiap hari aja nggak lunas, apalagi nggak dipikir malah suruh tenang gitu, malah suruh ngomong sama uang lagi gitu. Hmm. Nah, itu apa yang membuat Kak Kinanti dulu mau memutuskan melakukan itu, padahal mungkin bagi kebanyakan orang itu nggak masuk akal itu. Apa yang mendasari tetap mau melakukan itu? Karena saya sudah capek, sudah Hmm, berusaha yang kanan kiri ini itu, malah memburuk gitu. Karena yang hmm, kita pikirkan kan utang, ini nanti bayarnya pakai apa? Besok datang jatuh tempo ini bayarnya pakai apa? Jadi tetap kita nariknya kan berkurang terus nih. hmm, hmm. Itu. Jadi saya sudah capek dengan cara begitu, Oke. eh, sedikit-dikit besok jatuh tempo nih, tanggal sekian jatuh tempo, besok tanggal Hmm, ini lagi jatuh tempo yang ini. hmm, Setiap ininya kan di memori kita yang tertanam tuh tetap kurang gitu. Ya, hmm, jadi di titik sudah memang Tuhan ingin menunjukkan kuasanya gitu. hmm. Kamu tidak bisa apa-apa tanpa saya kan kayak gitu mungkin ya. Iya, iya, Jadi iya. sudahlah, sudah saya stop Hmm, cari pinjaman, cari apa. Jadi walaupun ada pelangsita di depan rumah saya sudah saya tutup. Kalau bilang ndak dengar orang gujing kan dengar, tapi ya sudah kan hmm. saya tidak minta makan di kalian, yang ngasih saya makan kan Tuhan. Betul, Sudah betul. saya berpikir stop di situ. Terserah Hmm, orang mau berpikir bagaimana, saya betul-betul tidak mau tahu orang mau bicara apa di luar sana. Walaupun saya dengar pun saya tidak, sudah di titik saya sudah lepas gitu. hmm, hmm, Yang penting saya masih dikasih hidup sama Tuhan hari ini. Wah, hmm, anak-anak saya makan, suami saya makan. Lancarkan besok tuh ada orang ngasih saya uang. Besok ada orang ngasih saya uang. hmm, Gitu. hmm, Itu yang enggak saya mikir dari mana saya dapat uangnya. Enggak hmm. saya berpikir siapa yang mau ngasih, tidak. Maksudnya membatasi dari mana uang itu tidak. Betul. Saya mikirnya besok ada orang ngasih uang. Hmm, Besok ada orang ngasih uang. Entah itu siapa kita tidak, saya nih tidak membatasi diri uang itu dari mana. Orang itu siapa. Tapi yang saya tarik ada orang datang bawa uang itu, saya bayangkan, betul. Bos saya yang 1,5 tahun tidak pernah telepon, tiba-tiba telepon. hmm. Luar biasa ya. Itu saya baru dengar testimoni secepat ini sih ya gitu. Begitu merasa Iya memang tenang, merasa kelimpahan, ngasih tukang parkir 20.000 tadi ya? 20.000. 20.000 Dengan dua lalu. puluh ribu Tuhan, saya ingat betul senyumnya tukang parkir. Hmm, Yang saya kasih 20.000 tuh. Kan di VT-nya Om Bimo, kalau Tuhan mau memberikan kamu kejutan, hmm. berikanlah kejutan ke orang yang tidak kamu kenal. Yes. Ada di VT-nya Om Bimo, ada kata-katanya Om Bimo yang begitu. Hmm, Saya berusaha ngasih ke orang yang saya tidak kenal. Biasanya hmm, betul, sampai detik ini saya sering ngasih surprise ke orang-orang yang tidak saya kenal, kirimin apa hmm, gitu, yang saya tidak kenal. hmm, Saya traktir kamu mau ini enggak? Biasanya ke orang yang memang betul saya tidak kenal. hmm.
Itu Luar biasa. feedbacknya memang luar biasa, Masya Allah. Berkali-kali lipat dia diganti sama Tuhan. Ah, keren, keren, keren. Ini tadi yang saya sampaikan teman-teman, semesta di luar atau semesta besar tergantung semesta di dalam, tergantung semesta kecil. Kalau semesta kecil ini beres, siap-siap di luarnya tuh beres luar biasa. Karena itu sudah menjadi bagian dari hukum, sudah menjadi bagian dari janjinya. Teman-teman hanya perlu percaya saja, ya, bahwa Tuhan Maha Baik, sering berprasangka baik dengan Tuhan, gak akan ngasih peristiwa yang mencelakakan, pasti akan melindungi, pasti akan memberikan kejutan, memberikan keajaiban, keberuntungan, pasti ada orang baik yang membantu, berprasangka baik terus-menerus. Dan lagi nanti orang yang luar biasa yang sharing, dan juga bahkan ketika pengalamannya ditularkan ke temannya yang dalam tanda kutip bisa jadi hanya, ya walaupun tidak boleh dibilang hanya, ya seorang terapis dan akupuntur yang awalnya hanya 4 juta per bulan bisa jadi 10 juta lebih, atau mungkin sekitar puluhan juta, dan sudah punya rumah sendiri ya Kak Kinanti ya tadi ya. Iya. Betul. Gitu. Nah, tinggal teman-teman giliran mengalami juga ya. Jangan minta yang kecil-kecil sama Tuhan gitu loh. Jangan mengecilkan. nanggung. Iya, jangan mengecilkan Tuhan dengan permintaan yang dalam tanda kutip receh ya. Minta yang gede Iya, sekali. betul. Wah, keren ya. Itu luar biasa Kak Kinanti. Terima kasih. Nanti kalau testimoninya saya share di medsos lain, boleh Kak Kinanti? Boleh. Oke, terima kasih. Kalau diizinkan nanti Boleh. biar kabar baik ini makin menyebar ke banyak orang dan bermanfaat bagi banyak orang juga. Kira-kira Kak Kinanti coba deh, waktu setelah afirmasi besok ada yang ngasih uang, pasti besok ada yang ngasih uang, itu habis itu ngapain biar nggak mengalami kemelekatan? Enggak ada. Walaupun lihat kan pelangnya depan rumah tuh di gerbang tuh kan. Sudah anggap aja tidak ada gitu. Nggak mikir uang besok dari mana ini. Ya sudah, nggak mikir lagi ke sana. Yang saya pikirkan sekarang Tuhan ngasih saya hidup kayak gitu aja. Nggak mikir yang oh besok saya dapat uangnya dari mana ya. Nanti apa pakai sudah titik yang saya sudah lepas kayak gitu. Oke, nggak nanya kok nggak datang-datang, kok belum ada tanda-tanda gitu ya? Enggak ada. Saya praktekkan ilmunya Om Bimo, dilepas semua beban tuh dilepas sudah. Mau siapa mau jatuh, bukan jatuh tempo lagi kan gitu ininya sudah disita gitu. Tinggal disuruh keluar go gitu sama pegang. Tinggal diusir Tapi aja saya- ya padahal. Tinggal diusir aja. Tapi saya tidak berpikir besok ada orang bank datang untuk suruh saya kemas-kemas. Tidak. Sudah saya lepas, saya sudah berusaha. Oh, lihat pitinya Om Bimo, kalau kita nariknya kurang, berarti tetap kurang aja uangnya kayak gitu. Oh, pantas selama ini kan jatuh temponya nih setiap tanggal 20. Sebelum tanggal 20 sudah ketar-ketir nih. Ya kayak gitu. Jadinya malah bukan uangnya datang, malah semakin menjauh kayak gitu. Di titik saya sudah, oh tuh betul ya, mensinkronkan apa yang terjadi dengan VT-nya Om Bimo. Oh ternyata betul ya, selama ini saya semakin mengejar uang itu, kemelekatan itu, semakin dia jauh gitu. Ya, betul. Jadi saya bekerja itu besok hasilnya berapa kan saya kayak ngitung gitu duluan kan. Oh ternyata salah gitu. Kalau sekarang lebih ke ngejalanin aja gitu sama suami, kedepannya seperti apa kayak gitu. Tapi memang kalau marah itu ngerusak banget vibrasi kita tuh. Betul, kalau marah tuh manusiawi ya. Marah tuh nggak apa-apa, yang penting sadar bahwa sedang marah. Yang pertama, yang kedua tidak marah-marah gitu. Pernah di fase yang namanya manusia ya, saya marah, emosi gitu. Udah di titik saya udah ilmunya ibu tuh udah jalanin, udah uang itu dengan gampangnya datang.
sampai bingung, sampai kadang orang lihat karena saya kerja cepatnya dapat uang ya, kok gampangnya dapat uang ya. Karena saya tidak mentargetkan saya harus kerja ini dapat sekian besok. Tapi memang saya afirmasi masa memanifestasi kayak gitu, saya cium uang itu, saya tidak bilang saya besok untung sekian gitu. Besok penghasilan saya bayangin saya punya penghasilan besok itu uang itu ada 2 gepok, 3 gepok di depan saya pegang, saya rasain, saya cium kan, harus dirasakan sampai otak kan gitu dia bilang, sampai wanginya tuh dia. Berarti dipraktekkan benar-benar persis gitu ya, apa yang saya ingin. Betul. Cium bau. Untungnya mau loh, karena masih ada beberapa yang mana mungkin sih nyium uang, ngajak ngobrol sama uang beneran datang. Masih ada yang begitu loh. Saya mempraktikkan itu betul. Nyium bau uang, wanginya uang itu kayak gimana wanginya, terus kalau banyak, terus kita ngebayangin, nih kita ngerasain, kita betul ada di suasana itu, lagi megang uang itu berapa gepok gitu. Ngerasain gitu. Terus saya pingin nih ngerasain pegang uang 500 juta kayak gitu, gimana sih rasanya, saya bayangin nih besoknya narik pembayaran barang 500 juta, memang ternyata segampang itu. Ya, dan saya pengen mengulangi, sayangnya masih ada orang yang ketika dikasih tahu cara yang gampang masih milih cara yang susah. Semoga banyak yang sadar ya. Iya, betul. Karena ini ilmu yang nggak masuk akal, tapi masuk rekening. Ya, apa yang dilakukan pada saat nggak cuma jatuh tempo nih, plang di depan rumah sudah ada bahwa rumah disita gitu. Pertama yang kita lakukan apa nih dari Kak Zaidan ini pertanyaannya? Ya kayak tadi saya cerita ke Om Bimo tuh, kalau kita mikir hutang, ada kalimat kata hutang, jatuh tempo, dan kawan-kawannya dah di otak kita. Artinya kan kita itu yang kita tarik. Kekurangan, dan kekurangan lagi. Tapi kalau kita sudah lepas, yang melekat tuh kan kayak ini mau jatuh tempo nih, lepas saja gitu. Seolah-olah tidak ada masalah itu. Jadi tenang aja dulu di fase yang betul-betul ajak semesta kecilnya komunikasi. Nanti kan yang luarnya nanti kan belakangan ngikut kan, kayak di PT-nya Om Bimo tuh. Nggak usah pikirin jatuh temponya. Kalau dipikirin jatuh temponya malah makin ngejar, semakin berkurang. Malah uangnya nggak berani ke orang-orang yang mikirin jatuh tempo tuh, uangnya nggak berani. Ya, dan kaki nanti sudah di fase itu ya, sudah berupaya keras, sudah mikirin jatuh tempo, sudah berjuang ekstra ngejarnya, dan ternyata nggak kerja dapet, pontang-panting sudah, mau nyari pinjam di mana lagi nih. Jadi kan kita nariknya energi negatif, energi kekurangan terus nih. Betul. Apa nih kita kerjakan buat nutupin ini besok? Jatuh tempo soalnya ini. Betul tuh narik energi kurang. Tapi kalau sudah nggak ada kata jatuh tempo di otak kita, di kalbu kita, di hati kita, sudah lepas itu.